Bobby Fischer merupakan pecatur dengan rekor luar biasa dengan pertahanan Sisilia. Sebagai putih, dari 202 game yang dia mainkan, Fischer menang 120 kali dan hanya kalah 30 kali. Sisanya berakhir imbang. Di video ini kita akan melihat game Fischer ketika melawan Hector Rosetto. Game ini tertulis dalam buku Fischer yang berjudul My 60 Memorable Game. Fischer memulai dengan E4 dan Hector Rosetto menjawab C5 pertahanan Sisilia. Kuda F3, E6, dan D4. Pertukaran pion terjadi, kuda makan pion. Kemudian Rosetto mendorong A6. Langkah profilaksis mencegah kuda atau gajah menempati petak B5. Di posisi ini Fischer mendorong C4, mengontrol petak D5, lalu menteri C7, kuda C3, kuda F6, gajah D3. Kemudian tantangan pertukaran kuda. Merespon hal ini, Fischer menjawab dengan gajah E3, membiarkan kuda makan kuda, dan Rosetto mengambil kuda. Setelah gajah makan kuda, Rosetto kembali mengadu perwira. Di posisi ini, Fischer seperti biasa tidak mengambil perwira terlebih dahulu. Dia memundurkan gajah, membiarkan hitam untuk mengambil. Namun, Rosetto mendorong D6. Kemudian Fischer mengamankan rajanya. Selanjutnya, Hector Rosetto mengeluarkan gajah D7 dan di posisi ini, Fischer memutuskan untuk menyerang gajah. Rosetto kemudian menukar gajah dan menteri makan gajah, mempertahankan penjagaan pada pion. Selanjutnya, benteng D8 memberikan shadowing pada menteri. Menjawab hal ini, Fischer menempatkan benteng F di petak D1. Lalu hitam rokade. Dengan sengaja, hitam memberikan sebuah pion untuk Bobby Fischer. Jika menteri makan pion, maka menteri makan menteri. Setelah benteng makan menteri, gajah akan makan kuda. Dan benteng bisa makan benteng, tetapi gajah makan gajah. Setelah benteng makan benteng, raja makan benteng. Posisi ini cukup menarik. Hitam akan punya 2 perwira melawan 1 benteng. Bobby Fischer tidak ingin hal itu terjadi. Di posisi ini, dia mengaktifkan benteng A ke petak C1. Lalu, menteri ancam kuda. Tetapi Fischer punya balasan menteri B6. Menantang pertukaran menteri. Hector Rosetto kemudian terpaksa menukar menteri. Lalu, kuda makan menteri, ancaman pada gajah, dan juga pion. Rosetto menjawab dengan langkah yang sangat menarik. Gajah C6 mengancam pion, dan F3 memberikan perlindungan pada pion. Di posisi ini, Rosetto mengadu kuda, dan Fischer tidak makan kuda. Jika dia makan kuda, maka benteng juga makan kuda. Setelah benteng D2, benteng F ke petak D8. Posisi ini masih relatif seimbang. Oleh karena itu, di posisi ini, Bobby Fischer memainkan langkah brilian kuda D5. Apabila pion makan kuda, maka pion makan pion, gajah terjebak. Setelah kuda E5, pion makan gajah. Pion makan pion, maka F4. Kalaupun kuda makan pion, maka gajah akan makan pion H. Discover attack. Setelah raja makan gajah, kuda juga akan jatuh. Dan posisi ini masih akan seimbang. Pada game sesungguhnya, Hector Rosetto mengambil kuda dengan gajah. Setelah itu, pion makan gajah dan E5.
Akibat langkah ini, hitam memiliki pion D yang begitu lemah. Permainan kemudian berlanjut. Fischer mendorong B4, membatasi pergerakan kuda. Lalu G6, membatasi pergerakan gajah. Setelah itu, gajah menyerang kuda dan B6 dimainkan. Benteng ke petak D3, lalu F5. Setelah itu, benteng menyeberang ke petak A3. Hector Rosetto panik dan menempatkan kuda untuk menjaga pertahanan. Dan Fischer mendorong C5. Rencana Bobby Fischer adalah menciptakan pion bebas. Pertukaran pion terjadi, pion makan, lalu benteng makan pion. Sampai di posisi ini, Fischer memiliki sebuah pion bebas. Di posisi ini, Hector Rosetto kemudian membawa rajanya ke petak G7, berencana untuk lebih aktif dalam pertempuran. Dan Fischer menggeser benteng ke petak B3. Di posisi ini, benteng F7 dimainkan demi menjaga baris ke-7. Akan tetapi, Fischer punya langkah menarik D6, mengancam pion dan mengorbankan sebuah pion. Apabila benteng makan pion, maka benteng makan kuda. Putih menang 1 perwira. Oleh karena itu, Hector Rosetto menempatkan kuda di petak D7, menyerang benteng sekaligus untuk menjaga pion. Akan tetapi, Fischer punya balasan benteng C7, mengancam kuda sekaligus bersiap menempatkan benteng lainnya di baris ke-7. Oleh karena itu, kuda mundur F8, lalu benteng B ke petak B7. Benteng tidak bisa makan pion. Oleh karena itu, benteng perlu makan benteng, dan pion makan benteng, ancaman pada benteng hitam. Hector Rosetto kemudian memainkan benteng C8, mencegah promosi pion. Dan di posisi ini, Fischer mengaktifkan gajahnya ke petak B3. Hitam mendorong A5, tetapi A4. Bobby Fischer melihat bahwa ruang gerak hitam semakin terbatas. Sebentar lagi hitam akan terkena zugzwang. Permainan masih berlanjut. H4 didorong, lalu H3, kemudian G5, dan G4. Fischer perlahan-lahan membatasi pergerakan hitam. Pion makan pion dan pion H makan pion. Sampai di posisi ini, Hector Rosetto akhirnya menyerah. Bagaimanapun juga, dia terkena zugzwang. Jika pion maju maka akan dimakan, begitupun dengan pion H. Apabila kuda ke petak G6, maka gajah menyerang benteng. Pion akan promosi. Benteng harus makan pion, lalu benteng makan benteng. Putih menang 1 perwira. Apabila kuda ke petak D7, maka gajah E6. Kuda terancam. Meskipun kuda ke petak C5, maka gajah makan benteng. Kuda bisa makan benteng, lalu gajah makan kuda. Pion akan promosi. Kemungkinan lainnya adalah raja F6, tetapi benteng B8. Benteng makan pion, lalu benteng makan kuda. Setelah raja G7, benteng B8. Putih menang 1 perwira.